Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan Player Who Return After 10,000 Years. Sesampainya di rumah, Hansol pun langsung memeluk Echidna dengan sangat erat. Ia merasa jika Echidna merupakan makhluk yang sangat imut. Echidna bahkan sampai kewalahan dan juga sulit untuk bernafas. Dan Kangwu pun berkata, "Hansol, apakah kau tidak takut dengannya?" Dan Hansol pun menjawab, "Bagaimana bisa aku takut dengan makhluk seimut ini?" Lalu Kangwu kembali berkata, walau bagaimanapun ia adalah monster, tapi nampaknya Hansol tidak peduli mengingat saat ini penampilan Echidna sangatlah imut. Dan melihat ekspresi Echidna yang kewalahan dengan pelukan Hansol, Kangwu pun sadar saat ia berubah bentuk menjadi tubuh yang lebih kecil, maka kekuatannya juga menjadi terbatas. Jika pada tubuh aslinya tidak mungkin ia akan kewalahan hanya dengan pelukan Hansol saja. Dan lalu Kangwu pun bertanya, "Bagaimana dengan perburuan kalian?" Lalu Hansol pun menjawab, "Ya, semuanya baik-baik saja. Bahkan kami hampir mencapai kebangkitan ketiga dan dalam waktu dekat juga kami bisa berburu di dalam gerbang kelas C." Tentu saja itu adalah hal yang wajar. Menurut penilaian Kangwu, adanya Kim Si-hoon dalam kelompok perburuan mereka membuat kelompok menjadi lebih mudah. Apalagi Si-hoon memiliki kemampuan peringkat SSS. Tidak hanya itu, rekan-rekannya yaitu Kang Tae-so dan juga Yun-bi bisa diandalkan. Lalu Hansol juga mengucapkan terima kasih kepada Kangwu karena menurutnya Kangwu lah yang paling berjasa dalam peningkatan kemampuan dirinya. Walau demikian, Kangwu pun merendah diri dan berkata ia tidak terlalu membantu banyak. Dan di sela-sela perbincangan tersebut, Kangwu pun meminta agar Hansol melepaskan Echidna karena ia masih dalam masa perawatan. Setelah terlepas, Echidna pun langsung bersembunyi di belakang Kangwu dan berkata, "Kangwu, manusia itu sangat berbahaya." Dan Kangwu pun menjelaskan ia tidak memiliki niatan jahat. Setelahnya, Hansol pun kembali berkata, "Baiklah, untuk merayakan kehadiran Echidna, mari kita melakukan pesta dan tenang saja aku yang akan mentraktir." Mendengar kata-kata tersebut, Kangwu pun langsung menjadi senang. Ia pun berteriak, "Baiklah, mari kita berpesta dan mari kita makan kimchi." Tapi Hansol pun menanggapinya, "Tuan Kangwu, apakah kau tidak bosan? Setiap hari kau sudah memakan kimchi. Jadi untuk kali ini, tada! Mari kita makan daging sapi. Aku baru saja membelinya di supermarket." Mengetahui hal tersebut, entah bagaimana Kangwu pun merasa sedikit kecewa karena menurutnya kimchi adalah yang terbaik. Bahkan ia mengusulkan agar daging sapi tersebut dimasak bersama kimchi. Tapi Hansol melarangnya dan berkata jika itu adalah penghinaan bagi daging sapi. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun mulai menyantap daging sapi tersebut. Dan setelah melahap semua makanan yang ada, Kangwu juga Echidna pun kembali ke kamarnya. Mereka pun mulai beristirahat karena itu adalah hari yang panjang bagi Kangwu dan juga Echidna. Dan sebelum mereka beristirahat, Kangwu pun bertanya, "Bagaimana menurutmu Echidna? Apakah makanan tersebut enak?" Dan Echidna pun menjawab, "Ya, itu sangat luar biasa." Di sini Kangwu merasa sedikit lega karena Echidna tidak bisa berubah bentuk menjadi manusia. Karena itu pasti sangat merepotkan melihat jenis kelamin Echidna adalah wanita. Dan pada akhirnya Kangwu pun tertidur lelap. Keesokan harinya, Kangwu pun terbangun, tapi ia merasa jika tubuhnya sangat berat. Dan alangkah terkejutnya Kangwu
karena ia akhirnya menyadari ada sosok wanita yang tertidur tepat di atas tubuhnya. Kang Woo bahkan berteriak histeris. Dan tak lama kemudian wanita atau gadis itu pun terbangun lalu berkata, "Kang Woo, ada apa?" Ternyata itu adalah Echidna. Tentu saja itu membuat Kang Woo kaget. Lalu ia pun bertanya, "Apakah kau memang bisa berubah bentuk menjadi manusia?" Dan Echidna pun menjawab, "Tidak, ini adalah pertama kalinya bagiku." Tapi setelahnya tiba-tiba Hansul pun masuk ke dalam kamar Kang Woo. Ia ingin mengajak Kang Woo sarapan, tapi saat melihat gadis kecil tidak mengenakan pakaian berada di atas tubuh Kang Woo, tentu saja itu membuat kesalahpahaman. Melihat bagaimana ekspresi dari Hansul, Kang Woo pun hanya berteriak, "Tidak, aku tidak bersalah, ini adalah kesalahpahaman." Beberapa saat kemudian di ruang tamu, Kang Woo pun mulai menjelaskan kepada Hansul terkait dengan apa yang terjadi. Dan Kang Woo juga bertanya kepada Echidna bagaimana ia sampai bisa berubah bentuk menjadi manusia. Tapi dalam penjelasannya itu malah membuat kesalahpahaman yang lebih besar. Intinya apa yang dijelaskan oleh Echidna malah mengarah kepada hal-hal yang dianggap mesum. Itulah kenapa Hansul terlihat sedikit kesal, tapi Kang Woo berkata jika ini semua adalah kesalahpahaman. Dan Kang Woo pun kembali bertanya, "Echidna, apakah kau bisa kembali berubah menjadi naga kecil?" Dan salah satu lengan Echidna pun langsung berubah menjadi lengan naga. Melihat hal tersebut, Kang Woo pun menjadi sedikit lega. Sebenarnya ia juga merasa bingung bentuk mana yang lebih baik bagi Echidna. Jika ia menjadi monster naga kecil, tentu saja itu akan memberikan banyak perhatian. Tapi menjadi gadis kecil yang nampak seperti boneka itu malah akan lebih banyak mengundang perhatian. Tapi ada satu hal yang pasti, nampaknya bentuk manusia adalah yang terbaik untuk saat ini. Setelah selesai sarapan, Hansul pun berencana untuk membawa Echidna pergi ke sebuah toko untuk membeli pakaian. Karena saat ini Echidna menggunakan pakaian kecil milik Hansul dan tentu saja pakaian tersebut terlihat tidak cocok dan juga sudah gusam. Hansul bahkan berkata kepada Kang Woo, "Apakah kau akan ikut?" Tapi Kang Woo pun menjawab, "Tidak, ada urusan yang harus aku kerjakan. Jadi aku serahkan Echidna kepadamu." Mendengar hal tersebut, entah kenapa membuat Echidna sedih. Ia pun berkata, "Kang Woo, apakah kau tidak ikut?" Dan Kang Woo pun menjawab, "Tenang saja, aku akan segera kembali. Kali ini silakan ikutlah bersama Hansul." Dan dengan itu Kang Woo pun pergi meninggalkan mereka berdua. Ia pun langsung menuju Guild Red Rose. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.